Di halaman rumah mewah, seorang santri miskin yang cuma dianggap tukang kebun tiba-tiba mengangkat telepon penting milik majikannya. Tidak ada yang menyangka, dari mulut lelaki sederhana itu keluar bahasa Inggris yang begitu lancar sampai si jutawan muda terpaku menatapnya. Dan saat panggilan itu berlanjut, semua orang baru sadar pria ini bukan orang biasa. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit masih pucat ketika Ahmad mendorong gerbang samping rumah Liana yang menjulang megah seperti istana kecil di tengah kota. Embun masih menempel di ujung daun, jalan setapak masih basah, dan udara menyimpan dingin yang belum sempat disentuh matahari. Ahmad datang dengan baju kerja warna coklat kusam, celana yang sudah sering dicuci hingga warnanya pudar, serta peci hitam yang selalu ia pakai dengan rapi. Di bahunya tergantung tas kain kecil berisi botol minum, sarung tangan tipis, dan bekal nasi yang dibungkus sederhana. Tak seorang pun menyambutnya. Di rumah sebesar itu, orang seperti Ahmad memang tidak pernah dianggap perlu disambut. Ia hanya mengangguk pelan kepada satpam yang membuka pintu samping tanpa menatap wajahnya. Lalu seperti hari-hari sebelumnya, Ahmad berjalan ke gudang kebun, mengambil selang, gunting ranting, dan keranjang pupuk, lalu mulai bekerja sebelum para penghuni rumah benar-benar bangun. Taman rumah Liana luas sekali. Ada deretan bunga putih di sepanjang jalan masuk, pohon palem kecil yang dipangkas membulat, dan kolam dangkal dengan batu hitam mengilap di tengah halaman. Di sudut timur tumbuh mawar warna merah gelap yang selalu menarik perhatian tamu, sementara di belakang rumah ada kebun kecil berisi tanaman obat, cabai, pandan, dan jeruk limau yang jarang disentuh siapa-siapa kecuali Ahmad. Ia bekerja dengan tenang. Tangannya cekatan, tetapi gerakannya lembut. Ia seperti tahu kapan tanah perlu disiram lebih banyak, kapan daun kering cukup disapu, kapan ranting harus dipotong agar tidak merusak bentuk. Ahmad tidak pernah tergesa. Ia mengerjakan semuanya seolah taman itu bukan sekadar tempat kerja, melainkan tempat yang harus dihormati. Sekitar pukul 7, para pekerja rumah mulai berdatangan ke area belakang. Ada yang membawa tumpukan cucian, ada yang menyiapkan meja makan, ada yang membersihkan jendela kaca besar di ruang tamu. Seorang mandor kebun bernama Pak Darto muncul dengan langkah berat dan wajah selalu kusut seperti kurang tidur. "Mat, jangan lama-lama di situ," katanya ketus sambil menunjuk bedengan bunga. "Nyonya muda suka lihat bagian depan rapi sebelum dia turun. Jangan bikin aku ditegur gara-gara kamu terlalu santai." Ahmad mengangkat wajah, lalu mengangguk. "Iya, Pak." Pak Darto mendengus. Kalau jawab yang keras sedikit, "Lelaki kok kayak nggak punya tenaga?" Ahmad tidak membalas. Ia kembali menunduk, menggemburkan tanah di sekitar akar bunga. Pak Darto pergi sambil mengomel kecil. Dua pekerja lain yang lewat saling pandang, lalu tertawa tipis. "Santri tapi jadi tukang kebun," bisik salah satunya, cukup keras untuk didengar. "Pinter ngaji belum tentu pinter cari uang." Yang lain menyahut, "Yang penting kelihatan alim," padahal tetap nyari makan dari nyapu daun. Suara itu masuk ke telinga Ahmad, lalu hilang begitu saja seperti angin yang lewat di antara pagar tanaman. Wajahnya tidak berubah. Hanya jari tangannya yang sempat berhenti setengah detik saat menggenggam gagang sekop kecil. Sesudah itu ia melanjutkan pekerjaannya seolah tidak mendengar apa-apa. Di lantai atas rumah megah itu, dari balik tirai kamar yang terbuka sedikit, Liana berdiri sambil memegang cangkir teh hangat. Rambutnya masih tergerai, wajahnya belum dipoles, namun sorot matanya sudah penuh kewaspadaan seperti orang yang setiap hari bangun bersama beban. Ia tidak sengaja memperhatikan halaman. Hanya saja pemandangan lelaki muda yang bekerja sendirian sejak subuh itu tiba-tiba membuat langkahnya tertahan. Liana mengenal hampir semua pekerja rumahnya, setidaknya sebatas wajah dan tugas. Tapi tukang kebun baru itu belum benar-benar ia perhatikan. Yang ia tahu hanya satu, lelaki itu datang dari pesantren atas rekomendasi seseorang yang dipercaya pengurus lama rumahnya. Murah, rajin, dan tidak banyak menuntut. Itu saja. Namun pagi itu ada sesuatu yang membuat Liana terus menatap ke bawah. Bukan karena Ahmad tampan. Bukan juga karena ia tampak ingin menarik perhatian. Justru sebaliknya. Ahmad terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang setiap hari diperlakukan seperti bayangan. Liana meminum tehnya perlahan, lalu menyingkir dari jendela. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Sarapan, rapat daring, 2 panggilan bisnis, lalu kunjungan investor siang hari.
Tetapi menjelang pukul 9, suasana rumah mendadak berubah. Seorang kurir tua datang membawa paket dokumen. Mungkin karena terlalu lelah atau belum sarapan, baru beberapa langkah dari gerbang, tubuhnya limbung lalu jatuh terduduk di dekat pagar depan. Paket yang dibawanya terlepas, map dan amplop berserakan di atas lantai batu yang masih basah oleh sisa embun. Salah satu pekerja yang melihat justru panik dari jauh. Kenapa itu? Serunya. Tapi tidak ada yang benar-benar bergerak cepat. Hanya Ahmad. Ia meletakkan gunting ranting, berlari kecil ke arah gerbang, lalu berjongkok di samping kurir tua itu. Tangan kirinya menopang punggung sang kurir, tangan kanannya membuka tutup botol minum. Suaranya rendah, tenang, tidak tergesa. Pak, dengar saya ya. Tarik napas pelan dulu. Kurir itu mengerang lemah. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Ahmad menoleh ke arah satpam. Tolong buka pintu lebih lebar. Cari kursi. Cepat. Nada suaranya tidak keras, tapi tegas. Aneh sekali, satpam yang biasanya enggan bergerak tanpa perintah atasan langsung berlari masuk. Ahmad melepas sapu tangan kecil dari sakunya, membasahi ujungnya, lalu mengusap pelipis kurir itu. Bapak belum makan? Tanyanya. Kurir tua itu mengangguk lemah. Air dulu sedikit. Ahmad membantu pria itu minum seteguk demi seteguk. Lalu ia menepuk bahunya perlahan seperti seorang anak yang menenangkan ayahnya sendiri. Dari ruang tamu, Liana yang mendengar keributan datang mendekat. Ia berdiri beberapa langkah dari pintu utama dan menyaksikan semuanya tanpa bersuara. Yang membuatnya terpaku bukan sekadar tindakan Ahmad yang cepat, melainkan cara lelaki itu menenangkan keadaan. Wajah Ahmad sama sekali tidak panik. Gerakannya efisien. Ucapannya sopan. Bahkan ketika pekerja lain mulai ribut menebak macam-macam, Ahmad justru terdengar paling tenang. Jangan dikerubungi, ucapnya pelan. Kasih udara. Kurir tua itu akhirnya dibawa duduk di kursi teras. Ahmad memungut satu persatu map yang jatuh, menyusunnya rapi, lalu menyerahkannya kembali tanpa memeriksa isi sedikitpun. Setelah keadaan membaik, ia mundur beberapa langkah dan kembali ke taman seperti tidak terjadi hal penting. Liana mengikuti gerakannya dengan mata yang mulai dipenuhi rasa ganjil. Biasanya orang kecil di rumah itu akan memanfaatkan kejadian semacam itu untuk terlihat berjasa di depannya. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang bicara keras agar dipuji, ada yang menunggu ucapan terima kasih. Ahmad tidak begitu. Ia menolong, memastikan orang itu aman, lalu pergi tanpa mengangkat kepala. Siang bergeser pelan. Rumah kembali sibuk. Suara sepatu tamu terdengar di ruang depan, denting sendok dari meja makan terdengar tipis, dan pendingin ruangan berdengung lembut dari balik dinding kaca besar. Di tengah semua itu, Ahmad tetap berada di halaman, memotong daun kering yang mulai menguning di dekat kolam. Menjelang zuhur, azan dari musala kecil ujung jalan terdengar samar di bawah angin. Ahmad mematikan keran air, membilas tangan dan kaki di sudut selang, lalu menggelar kain tipis di pojok belakang kebun yang teduh. Ia salat di sana, sendiri, di antara pot tanah liat dan aroma daun basah. Liana yang melintas di lorong samping tanpa sengaja melihat pemandangan itu. Untuk sesaat ia berhenti. Ada sesuatu dalam gerakan Ahmad yang terasa sangat tertib, sangat khusyuk, sampai suara dunia seakan menjauh dari tempat itu. Liana tidak paham kenapa dadanya tiba-tiba terasa sesak oleh hal yang tidak bisa ia namai. Setelah selesai salat, Ahmad duduk sebentar di bangku semen dekat pohon jeruk. Ia membuka bekalnya. Nasi putih, tempe goreng, sambal sederhana. Belum sempat ia makan, ponselnya yang sudah tua bergetar pelan. Ahmad melihat layar, lalu menempelkan ponsel ke telinga. Suaranya sangat lirih. Hampir tak terdengar. Ibu sudah minum obat. Ia diam sejenak, mendengarkan. Iya, nanti Ahmad kirim lagi. Angin siang meniup ujung lengan bajunya. Ahmad menunduk, matanya jatuh ke kotak makan yang belum disentuh. Jangan bilang capek terus, Bu. Ahmad di sini baik. Di balkon atas, tanpa sadar Liana masih memandang ke arah yang sama. Ia tidak bisa mendengar seluruh isi percakapan itu. Namun cukup untuk membuatnya tahu satu hal. Lelaki yang setiap pagi datang paling awal dan pulang paling akhir itu sedang memikul sesuatu yang lebih berat dari sekadar keranjang pupuk. Sore harinya, saat matahari mulai turun dan warna langit berubah kemasan, Ahmad kembali menyapu jalan batu di depan rumah. Daun-daun kering bergerak mengikuti sapunya, berkumpul dalam lingkaran kecil,
lalu masuk ke karung. Pekerjaan itu sederhana. Sangat biasa. Begitu biasa sampai hampir semua orang menganggapnya tidak berarti. Tapi entah kenapa, sejak kejadian pagi tadi, Liana tidak bisa lagi melihat Ahmad sebagai tukang kebun biasa. Di balik baju kusam, wajah tenang, dan sikap diamnya, ada rahasia yang belum menampakkan bentuk. Bukan rahasia yang berteriak minta dibuka, melainkan rahasia yang justru bersembunyi semakin dalam karena terlalu sering diremehkan. Dan halaman rumah mewah itu, untuk pertama kalinya, terasa seperti tempat yang sedang menyimpan seseorang yang salah dipandang sejak awal. Sejak kejadian kurir tua yang hampir pingsan di depan gerbang, ada sesuatu yang berubah di dalam hati Liana. Bukan perubahan besar yang langsung mengguncang hidupnya, melainkan pergeseran kecil yang terus mengusik pikirannya setiap kali ia melihat Ahmad berjalan di antara bunga-bunga yang sedang dirawatnya. Sebelumnya, Ahmad hanyalah bagian dari latar rumah itu. Sama seperti pot besar di teras, lampu taman yang menyala saat malam, atau suara selang air di pagi hari. Ia ada, tetapi tidak benar-benar terlihat. Namun sekarang, setiap kali Liana menatap ke halaman, matanya seperti otomatis mencari sosok lelaki itu. Pagi berikutnya, rumah masih sibuk seperti biasa. Bunyi peralatan dapur berdenting dari dalam, beberapa pegawai lalu lalang membawa kain pel dan baki sarapan, sementara dari ruang kerja terdengar suara printer yang mencetak berlembar-lembar dokumen rapat. Liana turun dari tangga dengan wajah serius. Ia mengenakan setelan sederhana warna gelap, rambutnya diikat rapi, dan langkahnya cepat seperti orang yang selalu mengejar waktu. Hari itu ada pertemuan penting dengan calon investor baru dari luar negeri. Semua berkas sudah disiapkan sejak malam, termasuk satu map biru yang berisi rancangan kerja sama bernilai besar. Map itu begitu penting sampai Liana sendiri memeriksanya 2 kali sebelum tidur. Tetapi saat ia hendak berangkat ke ruang tengah untuk menerima tamu, map itu tidak ada. Meja kerjanya kosong. Laci sudah dibuka. Tas sudah dibalik isinya. Sofa kecil di sudut ruangan sudah diperiksa. Bahkan sekretaris pribadinya yang datang pagi itu ikut panik mencari kemana-mana. Semakin lama map itu tidak ditemukan, wajah Liana semakin tegang. Cari sampai ketemu, katanya tajam. 2 pegawai rumah langsung berlari ke ruang tamu, ke lorong samping, ke area teras, bahkan ke dekat tangga belakang. Namun beberapa menit berlalu tanpa hasil. Rasa panas mulai naik ke dada Liana. Ia tidak suka kekacauan. Ia lebih tidak suka kehilangan sesuatu di rumahnya sendiri, apalagi sesuatu yang menyangkut bisnis besar. Di halaman belakang, angin pagi sempat bertiup cukup kencang. Salah satu pot besar tergeser dan beberapa daun berserakan hingga ke jalan setapak. Ahmad sedang membereskan area itu ketika matanya menangkap ujung map biru yang terselip di bawah bangku taman kayu, setengah tertutup dedaunan basah. Ia berhenti. Tangannya menyentuh map itu perlahan, lalu mengangkatnya. Beberapa sudut sampulnya terkena cipratan lumpur tipis, tetapi masih utuh. Ahmad menatap benda itu sesaat. Ia tentu tahu bahwa ini bukan barang sembarangan. Logo perusahaan tertera jelas di sudut atas, dan dari ketebalannya saja sudah terlihat bahwa isi di dalamnya penting. Namun Ahmad tidak membukanya. Ia mengambil kain lap bersih dari gudang kecil, membersihkan bagian luar map itu dengan hati-hati, lalu berjalan menuju pintu samping rumah. Di dalam, suasana sudah kacau. Langkahnya tetap tenang. Ia tidak berlari. Ia tidak pula memperlambat diri untuk mencuri perhatian. Ketika sampai di ambang pintu, ia melihat Liana berdiri dengan wajah dingin, sementara 2 pegawai di depannya tampak ketakutan. "Bu," kata Ahmad pelan. Semua kepala menoleh. Ahmad mengangkat map biru itu dengan 2 tangan. "Tadi saya temukan di bangku taman belakang. Mungkin tertiup angin." Ruangan seketika diam. Liana melangkah mendekat dan menerima map itu. Tangannya sempat menyentuh jari Ahmad yang kasar dan dingin. Ia membuka cepat, memeriksa halaman demi halaman, lalu mengembuskan napas panjang saat memastikan isinya lengkap. "Kenapa bisa ada di belakang?" gumam sekretarisnya. Salah satu pegawai menjawab terbata. "Mungkin semalam tertinggal saat Bu Liana duduk di taman." Liana tidak langsung bicara. Matanya justru tertuju pada Ahmad. "Kamu buka isinya?" tanyanya. Ahmad menggeleng. "Tidak, Bu." "Kamu yakin?" "Saya cuma bersihkan bagian luarnya." Nada suaranya datar. Tidak tersinggung, tidak pula merasa dituduh. Justru ketenangan itulah yang membuat dada Liana terasa semakin sempit. Lelaki ini menemukan dokumen yang sangat penting,
berada sendirian di halaman, tidak ada siapapun yang melihat, tetapi ia memilih menyerahkan semuanya utuh tanpa membaca sedikit pun. Di dunia Liana, sikap seperti itu terasa terlalu langka. Terima kasih, ucap Liana akhirnya. Ahmad menunduk sedikit. Iya, Bu. Lalu ia pergi. Begitu saja. Tidak ada senyum bangga. Tidak ada usaha mengambil hati. Tidak ada kalimat tambahan agar dianggap berjasa. Ahmad kembali ke kebun seperti daun yang jatuh ke tempat asalnya, tenang dan hampir tak bersuara. Tetapi justru sejak itulah kepala Liana mulai dipenuhi pertanyaan. Saat tamu investornya datang, ia tetap menjalani rapat seperti biasa. Suaranya tegas, jawabannya rapi, pikirannya tajam. Namun di sela-sela pembicaraan, bayangan tentang Ahmad sesekali muncul mengganggu konsentrasinya. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang tidak cocok antara penampilan lelaki itu dan caranya bersikap. Seorang tukang kebun miskin, hidup sederhana, datang dari pesantren, tetapi punya pembawaan yang terlalu tertata. Bukan tertata seperti orang yang dibuat-buat sopan. Lebih dari itu, ada jarak aneh dalam dirinya, seolah ia sudah pernah melihat banyak hal, lalu memutuskan diam. Siang menjelang. Rapat selesai lebih cepat dari perkiraan. Investor itu pulang dalam keadaan cukup puas, dan untuk pertama kalinya hari itu Liana bisa bernapas sedikit lega. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air dingin, lalu tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa pegawai di ruang cuci. Menurutku si Ahmad itu aneh, bisik salah satu dari mereka. Aneh gimana? Ya, lihat saja. Orang miskin biasanya kalau nemu map penting pasti kepo. Ini dia malah dingin begitu. Yang lain terkekeh. Jangan-jangan pura-pura alim. Aku malah curiga dia bukan orang biasa. Orang biasa atau bukan, tetap saja tukang kebun. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada meremehkan, lalu disusul tawa kecil. Liana berdiri di balik dinding, tidak terlihat oleh mereka. Entah kenapa, ucapan itu membuatnya tidak nyaman. Ia bisa saja masuk dan menegur para pegawai itu. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya diam beberapa detik, lalu berbalik pergi sambil membawa gelas airnya. Sore hari, matahari turun lebih lembut dari biasanya. Cahaya kemasan menimpa bagian depan rumah dan membuat kaca jendela memantulkan kilau hangat. Ahmad sedang merapikan tanaman kecil di sisi teras ketika Liana keluar sendirian. Untuk beberapa saat, perempuan itu hanya berdiri memandangi bunga-bunga yang baru disiram. Bagian ini lebih rapi dari minggu lalu, katanya akhirnya. Ahmad berhenti sejenak. Saya pindahkan sedikit susunannya, Bu. Biar kena matahari pagi lebih pas. Liana menatap deretan bunga itu, lalu menoleh pada Ahmad. Kamu tahu soal tanaman juga? Sedikit. Belajar dari mana? Ahmad menunduk tipis, merapikan sarung tangan yang sudah tipis di tangannya. Dari pesantren ada kebun kecil. Dulu saya sering diminta ngurus. Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Liana merasa ada potongan cerita yang sengaja disisakan. Cuma itu? Ahmad terdiam sepersekian detik. Iya, Bu. Liana tidak melanjutkan. Ia merasa sedang menabrak dinding halus yang tidak terlihat. Ahmad menjawab sopan, tidak menolak, tetapi juga tidak membuka jalan bagi siapapun untuk masuk lebih jauh ke hidupnya. Angin sore bergerak pelan. Daun-daun kecil bergesekan, mengeluarkan suara lirih. Di kejauhan terdengar bunyi motor lewat, lalu hilang. Suasana tenang, tetapi hati Liana justru semakin penuh riak. Ia menatap Ahmad yang kembali berjongkok di dekat pot. Lelaki itu sangat fokus, seperti dunia luar tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Ada ketelitian dalam setiap gerak, ada kesabaran yang tidak biasa, dan ada kesunyian yang tidak membuatnya terlihat lemah, justru membuatnya seperti menyimpan kekuatan. Malamnya, Liana tidak bisa langsung tidur. Ia duduk di meja kerjanya dengan lampu kecil menyala, berusaha membaca ulang catatan rapat, tetapi matanya berkali-kali kehilangan fokus. Di luar jendela, taman belakang terlihat gelap dan tenang. Pikirannya berputar pada satu kejadian kecil di siang tadi. Ahmad menemukan dokumen penting. Ahmad tidak membuka isinya. Ahmad menyerahkannya tanpa berharap apa-apa. Semakin dipikir, semakin aneh rasanya. Di dunia yang sudah terlalu sering mengajarinya bahwa hampir semua orang punya kepentingan tersembunyi, kejujuran justru terasa mencurigakan. Dan Liana membenci kenyataan bahwa ia sampai berpikir seperti itu. Keesokan paginya, ia sengaja bangun lebih awal.
Bukan karena ada rapat. Bukan juga karena pekerjaan mendesak. Ia hanya ingin memastikan sesuatu yang bahkan belum bisa ia jelaskan pada dirinya sendiri. Dari balik jendela kamar, ia melihat Ahmad sudah ada di halaman. Lelaki itu menyapu jalan batu dekat kolam, lalu memungut daun satu persatu yang tersangkut di sela-sela rumput. Setelah itu ia berhenti di dekat keran air, membasuh wajah, kemudian duduk sebentar di bangku kecil kayu. Tak lama kemudian, seorang anak kecil penjual roti lewat di depan pagar sambil memanggul keranjang. Anak itu tampak lelah. Ahmad memanggilnya pelan, membeli 2 roti, lalu memberikan uang lebih tanpa banyak bicara. Anak kecil itu tersenyum lebar, menunduk berulang kali, lalu berlari pergi dengan wajah cerah. Ahmad tidak memakan rotinya. Ia menyimpan satu untuk dirinya, satu lagi diletakkan di samping tas kainnya. Entah untuk nanti, entah untuk siapa. Liana masih berdiri di sana, diam, semakin sulit memahami lelaki itu. Ia pernah melihat orang bersikap baik hanya saat ada yang menonton. Ia juga pernah melihat orang berbicara sopan demi keuntungan. Tapi Ahmad seperti tidak sedang memainkan peran apapun. Justru itulah yang membuat rasa penasarannya tumbuh semakin dalam. Di bawah sana, Ahmad berdiri lagi dan kembali bekerja seperti biasa, seolah seluruh hidupnya memang hanya berisi tanah, daun, dan pagi yang dingin. Padahal tanpa disadari siapapun, kehadirannya mulai mengusik ketenangan rumah itu sedikit demi sedikit. Dan di hati Liana, sebuah kecurigaan mulai tumbuh bukan karena Ahmad terlihat berbahaya, melainkan karena lelaki itu terlalu sulit dibaca oleh mata yang terbiasa menilai orang dari penampilan. Pagi itu rumah Liana tidak setenang biasanya. Udara memang masih sama, dingin dan tipis, embun masih menggantung di ujung daun, dan suara air dari selang kebun masih terdengar seperti hari-hari lain. Tetapi entah kenapa, sejak matahari belum benar-benar naik, suasana rumah itu terasa seperti menyimpan sesuatu yang tidak beres. Para pegawai berjalan lebih cepat, suara langkah terdengar lebih keras, dan bisik-bisik kecil mulai muncul dari sudut ke sudut seperti asap yang merayap pelan. Ahmad sudah berada di halaman belakang sejak subuh. Ia sedang membersihkan area dekat gudang pupuk ketika Pak Darto datang dengan wajah lebih tegang dari biasanya. Tidak ada omelan pagi itu. Tidak ada komentar sinis tentang cara kerja Ahmad. Hanya rahang yang mengeras dan mata yang terus bergerak gelisah. "Mat," katanya pendek. "Habis ini jangan kemana-mana." Ahmad mengangkat kepala. "Iya, Pak." Pak Darto tidak menjelaskan apa-apa. Ia langsung pergi menuju rumah utama. Dari cara langkahnya, Ahmad tahu sedang ada masalah. Tapi seperti biasa, ia tidak bertanya. Ia hanya menyelesaikan pekerjaannya, lalu memindahkan beberapa pot kecil ke sisi timur taman agar mendapat cahaya yang cukup. Beberapa menit kemudian, suara pintu ruang kerja terbuka keras terdengar sampai ke halaman. "Liana." Nada suaranya tajam. Tidak semua kalimat terdengar jelas, tapi dari iramanya saja sudah cukup untuk membuat seluruh rumah menahan napas. Ahmad tetap bekerja, namun telinganya menangkap potongan-potongan ucapan yang dibawa angin. Data itu tidak boleh keluar. Siapa yang terakhir pegang? Saya tidak mau dengar alasan. Ada sesuatu yang sedang pecah di dalam rumah. Menjelang pukul 8, Sekretaris Liana datang tergesa ke halaman samping. Wajahnya pucat, ponselnya terus berdering, dan map di tangannya nyaris jatuh. Ia bahkan tidak sempat memedulikan Ahmad yang sedang menyapu. Di belakangnya, 2 pegawai rumah saling berbisik. Katanya mitra asing batal tanda tangan. Bukan cuma itu, data perusahaan bocor. Ya Allah. Ahmad berhenti menyapu sesaat. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Data bocor. Mitra asing batal. Berarti masalahnya bukan kecil. Ia menurunkan pandangannya lagi, melanjutkan pekerjaannya, tapi sejak saat itu suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi ketenangan khas rumah orang kaya yang tertutup rapat. Yang ada hanya kecemasan, kemarahan, dan wajah-wajah yang mulai saling curiga. Sekitar 1 jam kemudian, Pak Darto kembali muncul, kali ini bersama 1 pegawai laki-laki dari bagian keamanan rumah. Mereka berjalan cepat menuju gudang kecil di dekat kebun belakang, tempat alat-alat kerja disimpan. "Semua yang di sini berhenti dulu," kata Pak Darto. Ahmad menegakkan tubuh. "Ada apa, Pak?" Pak Darto tidak menjawab. Ia masuk ke gudang, membuka 1 laci kayu tempat biasanya disimpan gunting besar, tali, dan sarung tangan cadangan. Suara benda bergeser terdengar kasar.
Lalu tiba-tiba ia berseru dengan nada tinggi. Nah ini. Pak Darto keluar sambil membawa sebuah amplop coklat tebal. Suasana mendadak senyap. Beberapa pekerja yang tadi lalu lalang langsung berhenti dan menoleh. Mata mereka bergantian melihat Pak Darto. Lalu Ahmad. Ampun, bisik salah satu pembantu dapur. Pak Darto mengangkat amplop itu. Tahu ini apa? Ahmad menggeleng pelan. Uang. Lelaki itu membuka sedikit bagian atas amplop. Di dalamnya tampak lembaran uang tersusun rapi. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membuat suasana memanas. Ini ditemukan di gudang kebun, kata Pak Darto dengan suara lebih keras, sengaja agar orang lain mendengar. Di tempat yang biasa kamu pakai simpan alat. Ahmad menatap amplop itu, lalu menatap Pak Darto. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya berubah lebih dalam. Itu bukan punya saya. Terus punya siapa? Bentak Pak Darto. Jangan bilang uang itu jatuh dari langit. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Kecurigaan yang sejak tadi berkeliaran kini seperti menemukan tubuh untuk dituduh. Ahmad, tukang kebun baru, santri miskin, pendiam, tidak banyak teman, mudah sekali dijadikan sasaran. Aku dari awal juga heran, gumam seseorang dari belakang. Diam-diam begini malah paling bahaya. Jangan-jangan memang dia yang bocorin sesuatu. Bisa jadi butuh uang. Kalimat terakhir itu membuat udara terasa lebih berat. Ahmad menarik napas pelan. Saya tidak tahu amplop itu dari mana. Pak Darto mendekat satu langkah. Kamu pikir kami bodoh? Ahmad tidak mundur. Saya cuma bilang yang sebenarnya. Pak Darto tertawa pendek, tanpa rasa lucu sedikit pun. Orang kalau kepepet duit bisa bilang apa saja. Suara sepatu hak terdengar dari arah lorong samping. Semua orang menoleh. Liana datang. Ia mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung dan wajah yang tampak jauh lebih dingin dari biasanya. Tidak ada jejak kelembutan di sana. Matanya tajam, kurang tidur, dan penuh tekanan. Sekretarisnya berdiri beberapa langkah di belakang, membawa tablet dan catatan, tetapi jelas tidak berani bicara. Ada apa? Tanya Liana. Pak Darto langsung mengangkat amplop itu. Bu, ini ditemukan di gudang kebun. Dekat tempat Ahmad biasa simpan alat. Liana menatap amplop itu, lalu memindahkan pandangannya ke wajah Ahmad. Tidak lama, namun cukup untuk membuat sesuatu di dada Ahmad terasa menusuk. Ia tahu tatapan itu. Tatapan orang yang sedang ingin percaya, tapi takut terlihat bodoh kalau ternyata salah. Ini uang siapa? Tanya Liana. Saya tidak tahu, Bu, jawab Ahmad. Kenapa bisa ada di tempat kerja kamu? Saya benar-benar tidak tahu. Tidak ada getaran marah dalam suaranya. Tidak ada kepanikan. Justru jawaban yang terlalu tenang itu membuat beberapa orang semakin curiga. Liana mengulurkan tangan, mengambil amplop dari Pak Darto, lalu membuka isinya. Dahinya sedikit berkerut. Jumlahnya lumayan besar untuk ukuran uang tunai yang tiba-tiba muncul di gudang kebun. Sejak kapan kamu bekerja di area belakang tadi pagi? Tanya Liana lagi. Sejak habis subuh, Bu. Ada orang lain yang masuk gudang. Ada beberapa yang lewat. Saya tidak perhatikan semua. Pak Darto langsung menyela. Bu, orang lain tidak ada urusan dengan gudang kebun. Yang paling sering masuk ya dia. Ahmad menoleh sebentar ke arah Pak Darto, lalu kembali menatap Liana. Saya tidak ambil apapun. Kalimat itu pendek, tapi berat. Liana menggenggam amplop itu lebih erat. Di kepalanya, semua tekanan dari bisnis yang kacau, kerjasama yang terancam gagal, dan kebocoran data perusahaan sedang menumpuk jadi satu. Ia ingin berpikir jernih, tetapi kemarahan dan ketakutan membuat semuanya kabur. Bawa semua catatan keluar masuk gudang, katanya pada petugas keamanan. Lalu ia menatap Ahmad lagi. Sementara, kamu jangan sentuh apa-apa dulu. Bukan tuduhan langsung, tapi juga bukan pembelaan. Dan bagi Ahmad, itu sudah cukup untuk meninggalkan luka tipis yang tidak terlihat dari luar. Ia menunduk. Ya, Bu. Orang-orang perlahan bubar, tapi bisik-bisik justru makin ramai. Tidak ada yang berani mengatakannya keras-keras di depan Liana, namun setelah perempuan itu masuk ke rumah, suara-suara kecil kembali bertebaran. Kasihan? Ah, belum tentu. Orang miskin kalau lihat uang suka gelap mata. Pantesan dari awal kelihatan terlalu alim. Ahmad berdiri sendirian di dekat gudang.
Sapu lidi masih berada di tangannya, ujungnya menyentuh tanah basah. Ia bisa membela diri lebih keras. Ia bisa marah. Ia bisa menyumpahi semua tuduhan itu. Tapi tidak satu pun ia lakukan. Ia hanya menatap tumpukan pot kosong di dekat dinding, lalu menutup mata sebentar. Wajah ibunya tiba-tiba terlintas. Suara lirih di telepon. Obat yang harus dibeli. Biaya yang terus datang tanpa menunggu. Di saat seperti itu, tuduhan tentang uang terasa jauh lebih pahit. Bukan karena jumlah uang itu besar, melainkan karena semua orang begitu mudah percaya bahwa kemiskinan pasti berjalan seiring dengan kerakusan. Menjelang siang, matahari mulai terasa tajam. Ahmad dipindahkan sementara ke area depan dan diminta hanya menyapu jalan masuk. Gudang belakang ditutup. Sikap beberapa pegawai berubah jelas. Ada yang menjauh saat berpapasan. Ada yang menyimpan tasnya lebih rapat. Ada juga yang sengaja berhenti bicara ketika Ahmad lewat. Rumah itu belum pernah terasa seasing ini baginya. Saat sedang menyapu dekat teras, Ahmad melihat Liana berdiri di balik pintu kaca ruang tengah. Perempuan itu tidak memanggilnya. Hanya memandang dari jauh dengan sorot wajah yang sulit dibaca. Ada keraguan di sana. Ada juga kelelahan yang seperti hampir menumpahkan semuanya. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Liana tampak ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak jadi. Ia berbalik dan menghilang di balik lorong. Ahmad menurunkan pandangannya lagi. Sapu di tangannya bergerak pelan, mengumpulkan daun-daun kering ke satu sisi. Gerakannya tetap rapi. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Seolah tidak ada yang berubah. Padahal di dalam hatinya, sesuatu mulai retak sedikit demi sedikit. Sore turun dengan cahaya yang muram. Awan tipis menutup matahari, membuat halaman rumah tampak pucat. Pak Darto tidak lagi banyak bicara. Mungkin karena masih menunggu hasil pemeriksaan, atau mungkin karena merasa sudah cukup menekan. Beberapa pekerja pulang dengan membawa cerita baru untuk dibisikkan di luar rumah. Ahmad sendiri belum pulang. Ia masih harus merapikan tanaman depan sebelum maghrib. Ketika ia sedang memotong ujung daun yang layu, langkah pelan terdengar dari belakang. Liana. Kali ini ia datang sendirian. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Ahmad tetap menunduk pada tanamannya. Liana berdiri di samping pot besar, menatap gerakan tangan lelaki itu. "Kamu masih ingin kerja di sini?" tanya Liana akhirnya. Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya aneh. Bukan seperti atasan yang menginterogasi bawahan. Lebih seperti seseorang yang sedang mencari tahu seberapa banyak luka yang sudah ia sebabkan. Ahmad berhenti, lalu berdiri perlahan. "Kalau saya masih dibutuhkan, saya kerja," jawabnya. Setelah kejadian hari ini, Ahmad memandang sebentar ke arah jalan depan, tempat cahaya sore jatuh tipis di atas batu. "Saya sudah biasa dinilai dari yang terlihat, Bu." Kalimat itu membuat Liana diam. Tidak ada kemarahan di dalamnya. Tidak ada sindiran kasar. Justru itu yang terasa menampar. Ahmad mengucapkannya seperti orang yang tidak sedang meminta dikasihani, hanya menyebutkan kenyataan yang terlalu sering ia hadapi. Liana menggenggam jemarinya sendiri. "Saya belum bilang kamu bersalah," katanya pelan. Ahmad mengangguk. "Iya, Bu. Tapi kamu pikir saya curiga?" Ahmad tidak langsung menjawab. Lalu, dengan suara yang tetap rendah, ia berkata, "Kalau rumah sedang kacau, orang paling kecil memang paling mudah jadi tempat jatuhnya curiga." Udara di sekitar mereka terasa makin dingin. Wajah Liana berubah tipis. Mungkin karena ia tahu kalimat itu benar. Mungkin juga karena ia baru sadar bahwa lelaki di depannya melihat jauh lebih banyak daripada yang selama ini ia kira. Sebelum Liana sempat berkata lagi, ponselnya berdering dari dalam rumah. Nada dering itu memecah suasana. Sekretarisnya muncul dari balik pintu, wajahnya cemas. "Bu, pamannya datang." Liana menoleh cepat, lalu menarik napas. Seluruh ketegangan di wajahnya kembali mengeras. Ia menatap Ahmad sekali lagi, singkat, lalu berbalik masuk tanpa menambahkan apa-apa. Ahmad kembali berjongkok di depan tanaman yang setengah dipangkas. Tangannya bergerak lagi. Satu daun layu dipotong. Satu ranting dibersihkan. Satu helai rumput liar dicabut. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di rumah itu, keheningan tidak lagi terasa menenangkan. Karena di balik fitnah kecil tentang amplop uang itu, ada badai yang jauh lebih besar sedang mendekat. Dan Ahmad, yang selama ini memilih diam, mulai merasakan bahwa diam mungkin tidak akan cukup lama lagi.
Sejak tuduhan soal amplop uang itu, rumah Liana berubah menjadi tempat yang penuh mata curiga. Tidak ada yang benar-benar tenang. Bahkan suara sendok yang beradu di meja makan terdengar seperti bunyi yang terlalu keras untuk pagi yang seharusnya biasa. Para pegawai bicara seperlunya, langkah mereka cepat, dan setiap wajah seperti menyimpan kekhawatiran masing-masing. Ahmad tetap datang paling pagi. Seolah fitnah kemarin tidak cukup untuk membuatnya pergi. Langit masih abu pucat ketika ia membuka keran di sisi timur taman. Air mengalir panjang membasahi rumput, memercik ke batu hitam di pinggir kolam, lalu mengalir tipis ke sela-sela tanah. Wajah Ahmad tidak banyak berubah. Hanya saja, kalau diperhatikan sungguh-sungguh, matanya terlihat lebih sunyi dari biasanya. Dari balkon lantai atas, Liana kembali berdiri diam seperti pagi-pagi sebelumnya. Ia melihat Ahmad bekerja tanpa satupun gerak yang menunjukkan dendam. Tidak ada sapu yang dibanting. Tidak ada wajah masam yang sengaja dipertontonkan. Lelaki itu tetap memangkas daun, memeriksa akar yang terlalu lembab, lalu memindahkan pot yang tidak mendapat cahaya cukup. Hal itu justru membuat dada Liana makin tidak nyaman. Orang yang merasa terhina biasanya akan menunjukkan luka, setidaknya sedikit. Tapi Ahmad seperti menelan semuanya sampai tak menyisakan apapun di permukaan. Dan diamnya lelaki itu terasa lebih berat daripada keluhan siapapun. Pagi berjalan lambat. Di dalam rumah, sekretaris Liana sudah datang sejak awal membawa berkas baru. Hari itu ada panggilan penting dari seorang mitra asing yang sejak beberapa minggu terakhir terus menekan keputusan kerjasama. Proyek itu sangat besar. Jika batal, perusahaan Liana bisa jatuh lebih dalam dari yang terlihat. Pamannya juga datang lebih awal dari biasanya. Pria itu berpakaian rapi, wanginya tajam, senyumnya tipis, tetapi kata-katanya selalu terasa seperti menabur garam di luka. Investor luar negeri itu tidak suka ketidakteraturan, katanya sambil duduk santai di ruang keluarga. Kamu harus hati-hati memilih siapa yang tetap ada di sekitar rumah dan perusahaan. Kadang masalah besar datang dari orang yang dianggap sepele. Kalimat itu tidak menyebut nama Ahmad, tapi arahnya jelas. Liana yang sedang membaca berkas hanya mengangkat mata sebentar. Ia lelah, kepalanya berat, dan ucapan pamannya pagi itu terasa seperti bunyi palu yang memukul titik paling sakit. Namun entah kenapa, ia juga mulai muak dengan cara pria itu terus menggiring pikirannya ke arah yang sama. Saya sedang urus yang lebih penting, jawab Liana dingin. Pamannya tersenyum kecil. Justru ini penting. Liana tidak membalas lagi. Menjelang siang, matahari naik tinggi dan udara di halaman depan menjadi hangat. Ahmad sedang memangkas semak di dekat bangku taman saat suara dari dalam rumah terdengar makin sibuk. Sekretaris Liana mondar-mandir beberapa kali. Dua pegawai lain membawa minuman ke ruang kerja. Seseorang menyebut nama investor itu dengan nada panik. Jelas panggilan yang ditunggu belum juga masuk. Liana sendiri keluar sebentar ke taman belakang dengan ponsel di tangan dan map di lengan kirinya. Wajahnya tegang. Ia bicara dengan sekretarisnya sambil berjalan cepat. Kalau panggilan itu masuk, sambungkan langsung. Jangan ada yang salah lagi hari ini. Iya, Bu. Liana duduk sebentar di bangku taman, membuka map, lalu memeriksa beberapa catatan. Ponselnya ia letakkan di samping tubuhnya. Tak lama kemudian seorang pegawai memanggil dari pintu samping karena ada dokumen lain yang perlu ditandatangani saat itu juga. Liana berdiri terburu-buru. Map di bawah. Ponsel tertinggal. Ahmad melihatnya, tapi tidak langsung memanggil. Ia mengira Liana hanya masuk sebentar dan akan kembali mengambilnya. Ia kembali fokus pada ranting semak yang perlu dirapikan. Udara siang bergerak pelan, membawa aroma tanah hangat dan potongan rumput segar. Lalu ponsel itu berdering. Sekali, dua kali, tiga kali. Nada deringnya terdengar nyaring di tengah halaman yang sepi. Ahmad menoleh. Layar ponsel menyala terang. Ada nama asing yang muncul. Ia sempat ragu. Namun di dalam rumah suasana sedang kacau, dan wajah Liana tadi jelas menunjukkan bahwa panggilan itu penting. Nada dering berbunyi lagi. Ahmad meletakkan gunting pangkas di atas tanah, mengelap jari cepat ke celananya, lalu mengangkat ponsel itu. Suaranya rendah, sopan, dan tenang. Beberapa detik pertama berjalan biasa. Ahmad mendengarkan, lalu menatap lurus ke depan seperti sedang menyesuaikan isi pembicaraan di kepalanya. Kemudian bibirnya bergerak lagi, kali ini dengan bahasa yang tidak pernah sekalipun terdengar dari mulutnya di rumah itu. Yes, she is available, but she stepped inside for a moment. Nada suaranya halus dan jelas.
Tidak tersendat. Tidak mencari-cari kata. Bukan bahasa Inggris orang yang hafal potongan kalimat, melainkan bahasa seseorang yang memahami apa yang ia ucapkan. Di ambang pintu samping, seorang pembantu rumah yang sedang membawa baki langsung berhenti. Matanya melebar. Ia menoleh ke arah pegawai lain yang kebetulan lewat, lalu keduanya sama-sama terpaku menatap Ahmad. Ahmad masih bicara. I understand. Would you like me to relay the message? Or would you prefer to wait for her on the line? Di dalam rumah, Liana yang baru menandatangani berkas mendadak menoleh. Suara itu samar, tetapi cukup jelas untuk membuat langkahnya terhenti. Ia mengenali ponselnya. Ia mengenali irama bahasa asing yang keluar dari halaman. Namun ia tidak mengenali kemungkinan bahwa suara itu milik Ahmad. Liana bergerak cepat ke arah pintu kaca. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya seperti kehilangan pijakan sesaat. Di tengah taman, berdiri lelaki dengan baju kerja kusam dan tangan bekas tanah, memegang ponselnya dengan sikap tenang. Mata Ahmad fokus, wajahnya tidak gugup sedikit pun. Ia sedang berbicara dalam bahasa Inggris dengan kelancaran yang membuat udara di sekelilingnya terasa berubah. Liana membeku. Selama beberapa detik, ia hanya menatap. Suara di rumah seperti menjauh. Langkah-langkah orang di belakangnya hilang. Yang tertinggal hanya sosok Ahmad dan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Yes, I know the document revision you are referring to. The schedule was shifted because of the internal delay yesterday. Liana menahan napas. Bukan hanya bahasanya yang lancar. Ahmad juga mengerti konteks pembicaraan itu. Itu berarti ia tidak sekadar menjawab telepon. Ia memahami masalah yang sedang dibicarakan. Wajah Liana berubah pucat. Pembantu yang tadi membawa baki pelan-pelan mundur, lalu memanggil temannya dengan bisikan tak percaya. Dalam hitungan detik, dua orang lain ikut berdiri di dekat lorong, diam-diam mendengarkan dengan mata membesar. Ahmad seakan tidak memedulikan siapapun. Ia tetap bicara dengan tenang. No, she did not withdraw. Tere has been pressured from multiple sides, but she is still committed to the agreement. Liana merasakan sesuatu menekan dadanya. Tidak ada satupun pegawai rumah yang bisa bicara seperti itu. Bahkan beberapa staf kantor pun belum tentu bisa sejelas itu. Lalu hal yang lebih mengejutkan terjadi. Di seberang telepon, orang itu tampaknya menanyakan identitas Ahmad. Lelaki muda itu diam sepersekian detik, lalu menjawab pelan. This is Ahmad. Ia mendengarkan lagi. Wajahnya berubah sedikit. Bukan panik. Bukan takut. Melainkan seperti seseorang yang tiba-tiba harus membuka pintu lama yang ingin ia biarkan tertutup. Liana tidak bergerak. Ia melihat rahang Ahmad mengeras tipis sebelum lelaki itu kembali bicara. Yes, Ahmad. Beberapa detik berikutnya, suara Ahmad makin rendah. Namun Liana sempat menangkap satu kata dari lawan bicara di telepon itu. Kata yang diucapkan dengan nada terkejut sekaligus hormat. Mr. Ahmad. Liana merasa bulu kuduknya berdiri. Mr. Ahmad. Bukan tukang kebun. Bukan pekerja rumah. Bukan nada bicara kepada orang rendahan. Itu nada bicara kepada seseorang yang dikenal. Atau setidaknya seseorang yang dianggap penting. Ahmad menoleh saat itu juga dan akhirnya melihat Liana berdiri di ambang pintu. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, wajah Ahmad kehilangan ketenangan tipisnya. Bukan karena tertangkap, tetapi karena ia tahu tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula setelah detik itu. Ia berjalan mendekat dan mengulurkan ponsel. Untuk ibu, katanya singkat. Liana menerimanya tanpa suara. Jemarinya dingin. Di seberang telepon, suara pria asing itu terdengar cepat, menanyakan mengapa orang tadi ada di sana dan mengapa Liana tidak pernah menyebut nama itu. Liana nyaris tidak bisa langsung menjawab. Ia menoleh sekilas ke arah Ahmad yang sudah mundur satu langkah dengan wajah kembali tertutup. Panggilan itu berlangsung beberapa menit lagi, tapi pikiran Liana tidak sepenuhnya ada di sana. Setelah sambungan terputus, halaman menjadi sangat sunyi. Tak seorang pun berani bicara. Para pegawai yang tadi diam-diam mendengar segera menunduk dan berpura-pura sibuk. Tetapi keterkejutan mereka sudah telanjur menyebar seperti api kecil tertiup angin. Bisik-bisik yang semula penuh hinaan kini berubah menjadi ketakutan. Liana masih memegang ponselnya. Tatapannya tidak lepas dari Ahmad. Dari mana kamu belajar bicara seperti itu? Tanyanya akhirnya. Ahmad tidak langsung menjawab. Angin siang bergerak pelan, menggoyang daun semak yang setengah dipangkas. Di kejauhan, suara kendaraan melintas samar. Semua itu terasa sangat jauh dari ketegangan di antara mereka.
Saya pernah belajar, kata Ahmad. Hanya itu. Liana menatapnya tajam. Pernah belajar di mana? Ahmad menunduk sedikit. Sudah lama. Jawaban itu membuat dada Liana makin sesak. Orang di telepon tadi kenal kamu. Ahmad diam. Dia bicara seperti mengenal kamu dengan baik. Masih diam. Liana melangkah lebih dekat. Kamu sebenarnya siapa? Pertanyaan itu tidak terdengar seperti bentakan. Lebih seperti suara seseorang yang baru sadar bahwa seluruh penilaiannya selama ini mungkin dibangun di atas kebutaan. Ahmad mengangkat wajah perlahan. Sorot matanya tenang, tetapi jauh lebih berat dari sebelumnya. Saya tetap Ahmad yang kerja di kebun ini, Bu. Kalimat itu tidak menjawab apa-apa. Justru membuat semuanya terasa lebih misterius. Liana menggigit bibir bawahnya sebentar. Ia ingin memaksa. Ia ingin menuntut penjelasan saat itu juga. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam wajah Ahmad yang membuatnya menahan diri. Bukan karena takut. Lebih karena ia tiba-tiba sadar bahwa lelaki ini menyimpan luka yang tidak bisa dibuka dengan cara kasar. Dari arah ruang keluarga, pamannya keluar ke teras sambil membawa cangkir kopi. Pria itu berhenti ketika melihat suasana aneh di halaman. Ada apa? Tanyanya. Tak ada yang menjawab. Tatapan pamannya berpindah ke Ahmad, lalu ke Liana. Kenapa semua diam begitu? Salah satu pegawai rumah yang tidak tahan menahan gosip akhirnya berbisik. Tadi Ahmad angkat telepon Bu Liana. Pak, dia bicara bahasa Inggris. Pamannya mengernyit. Wajahnya tidak menunjukkan syok sebesar yang seharusnya. Justru ada kilatan lain yang sangat cepat melintas di matanya. Sesuatu yang gagal ditangkap siapapun kecuali Ahmad. Seketika itu juga Ahmad tahu. Pria tua itu mengenali sesuatu. Bukan bahasanya. Bukan situasinya. Tetapi dirinya. Kilatan itu sangat tipis, hanya sebentar, lalu hilang diganti wajah pura-pura heran. Begitu? Ya? Kata pamannya datar. Namun keterlambatan sepersekian detik itu cukup untuk menancap di kepala Ahmad seperti paku. Liana tidak menyadarinya. Ia masih terlalu sibuk dengan guncangan di dadanya sendiri. Namun Ahmad melihat jelas bahwa untuk pertama kali, ada kegelisahan yang bukan dibuat-buat di mata pria itu. Sore mulai turun. Cahaya matahari memanjang di atas rumput, memotong bayangan tubuh Ahmad dan Liana ke arah yang berlawanan. Rumah besar itu tetap berdiri megah, tetapi kini seperti menyimpan bunyi retakan yang belum terdengar oleh semua orang. Liana akhirnya masuk tanpa berkata banyak. Ia membawa ponselnya, membawa kegelisahannya, dan membawa pertanyaan yang kini tak bisa lagi ia abaikan. Ahmad kembali ke semak yang tadi belum selesai dipangkas. Ia berjongkok, mengambil gunting, lalu mulai bekerja lagi. Tetapi tangannya tidak sepelan biasa. Di dalam dirinya, sesuatu telah bergerak. Sesuatu yang selama ini ia tahan agar tetap terkubur. Dan di dalam rumah, Liana duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap layar ponsel yang gelap. Suara pria asing tadi masih terngiang di telinganya. Cara orang itu menyebut nama Ahmad. Cara Ahmad menjawab. Cara pamannya memandang sesaat dengan wajah yang terlalu cepat berubah. Semua potongan itu belum membentuk jawaban. Tapi cukup untuk membuka satu keyakinan yang tak bisa lagi ia tolak. Lelaki yang selama ini ia kenal sebagai santri miskin tukang kebun itu sama sekali bukan orang biasa. Dan sejak telepon siang itu diangkat, rahasia besar yang bersembunyi di balik pakaian lusuh Ahmad akhirnya mulai retak dari dalam. Sejak telepon siang itu, rumah Liana tidak lagi sama. Bukan karena bentuknya berubah. Pilar putih masih berdiri megah, kaca-kaca besar masih memantulkan cahaya sore, dan taman yang dirawat Ahmad tetap tampak rapi seperti biasa. Namun suasana di dalam rumah itu bergeser pelan, seperti udara yang tiba-tiba menjadi lebih berat meski tak seorang pun bisa menunjukkan dari mana asalnya. Semua orang mulai memandang Ahmad dengan cara berbeda. Bukan hormat. Belum. Lebih seperti bingung, takut, dan penasaran sekaligus. Pegawai dapur yang biasa berbisik saat Ahmad lewat kini justru diam. Satpam yang dulu hanya membuka pintu tanpa menatap kini beberapa kali mencuri pandang. Bahkan Pak Darto, yang paling keras suaranya saat menuduh Ahmad, mendadak menahan omelan seolah khawatir kata-katanya sendiri akan berbalik menampar wajahnya. Ahmad menyadari semua itu. Tapi seperti biasa, ia tidak menanggapi. Sore itu, setelah semua keributan mereda, ia tetap menyapu halaman depan, mengganti air di pot bunga gantung, lalu merapikan selang yang terlipat di dekat tembok. Gerakannya sama. Wajahnya sama.
Hanya keheningan di sekelilingnya yang kini terasa lebih tajam. Di lantai atas, Liana berdiri di ruang kerjanya sambil memandangi layar laptop. Di depannya terbuka beberapa tab, beberapa catatan, dan satu nama yang sejak tadi tidak keluar dari kepalanya. Ahmad. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Lelaki itu terlalu sederhana di permukaan, tetapi justru karena itu setiap jejak kecil terasa lebih mencurigakan. Liana teringat satu hal. Saat Ahmad pertama kali diterima bekerja, ada satu fotokopi identitas dan satu surat rekomendasi singkat dari seseorang yang mengenal pengurus lama rumahnya. Dokumen itu pasti masih tersimpan di arsip pekerja. Ia menekan bel kecil di meja. Sekretarisnya masuk beberapa menit kemudian. Cari semua data awal Ahmad waktu pertama masuk kerja ke rumah ini, kata Liana. Sekretaris itu tampak ragu sejenak. Sekarang, Bu. Sekarang. Iya, Bu. Tak sampai 20 menit, map tipis berwarna krem sudah ada di meja. Sangat tipis. Terlalu tipis untuk ukuran seseorang yang barusan membuat satu rumah besar terdiam hanya karena menerima telepon. Liana membukanya. Isinya hanya salinan identitas, alamat pondok, nomor ponsel lama, dan surat pengantar sederhana. Tidak ada riwayat sekolah. Tidak ada informasi keluarga lebih rinci. Tidak ada apapun yang bisa menjelaskan bahasa Inggris Ahmad, ketenangannya, atau cara orang asing di telepon itu memanggilnya dengan hormat. Liana membalik halaman terakhir, lalu berhenti. Di pojok surat pengantar ada nama penjamin. Bukan orang yang ia kenal dekat, tetapi nama itu terasa tidak asing. Ia pernah mendengarnya dari ayahnya dulu, bertahun-tahun lalu, saat bisnis keluarga mereka belum sebesar sekarang. Nama seseorang dari kota kecil, dikenal sangat jujur, pernah membantu urusan lama yang tak pernah benar-benar diceritakan sampai habis. Jantung Liana berdegup lebih cepat. Ia mengambil ponsel, lalu menelepon pengurus lama rumah yang kini sudah pensiun dan tinggal tidak jauh dari kota. Butuh beberapa kali dering sebelum panggilan terangkat. Pak Harun, saya mau tanya soal Ahmad. Di seberang, pria tua itu terdiam sesaat. Ahmad yang tukang kebun itu, Neng. Ya. Ada apa? Siapa dia sebenarnya? Pak Harun tidak langsung menjawab. Hening yang muncul di antara mereka terasa ganjil, terlalu panjang untuk pertanyaan sesederhana itu. Pak. Suara Liana menurun, lebih tajam. Saya butuh jawaban jujur. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Saya cuma bantu dia masuk kerja karena kasihan. Itu bukan jawaban. Dia anak baik. Itu juga bukan jawaban. Pak Harun kembali diam. Lalu akhirnya ia berkata pelan, saya dulu kenal ayahnya. Liana menegakkan punggungnya. Kenal bagaimana? Orang yang baik sekali. Terlalu baik malah. Pernah nolong banyak orang, termasuk orang-orang yang akhirnya lupa cara membalas. Dada Liana mendadak terasa sempit. Termasuk keluarga saya. Kali ini Pak Harun tidak langsung menyangkal. Dan justru itulah yang membuat tangan Liana mulai dingin. Ayah Ahmad dulu orang berada? Tanyanya pelan. Pernah. Pernah? Iya. Sebelum semua berubah. Liana menutup mata sesaat. Potongan-potongan kecil mulai bergerak di kepalanya, tapi belum membentuk gambar utuh. Ia menekan lagi. Kenapa Ahmad jadi seperti sekarang? Suara Pak Harun terdengar semakin tua saat menjawab. Karena hidup tidak selalu menyisakan tempat aman untuk orang baik. Ayahnya meninggal lebih cepat dari yang semestinya. Ibunya sakit keras. Banyak urusan keluarga mereka runtuh dalam waktu berdekatan. Ahmad waktu itu masih muda, tapi dia yang paling kuat berdiri. Apa dia kuliah? Pernah. Di mana? Dia anak pintar, Neng. Sangat pintar. Nilainya bagus. Bahasa Inggrisnya dari dulu memang bagus. Katanya sempat dapat jalan untuk lanjut lebih tinggi. Tapi dia pulang. Kenapa? Karena ibunya. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam lebih keras daripada penjelasan panjang apapun. Liana berdiri tak bergerak. Di bawah sana, dari balik jendela, ia bisa melihat Ahmad sedang mengangkat pot kecil ke sisi timur taman. Sendirian. Tenang. Tidak ada yang bisa menebak dari gerakannya yang sabar bahwa lelaki itu pernah punya jalan hidup lain yang jauh berbeda. Dia tinggalkan semua? Tanya Liana lirih. Iya. Untuk mengurus ibunya. Iya. Lalu dia masuk pondok. Pak Harun menarik napas.
Dia bilang kalau hidupnya sudah berubah, dia tidak mau berubah jadi pahit. Dia pilih dekat dengan ilmu, dekat dengan doa, kerja apa saja yang halal. Saya sendiri tidak sanggup membayangkan kalau saya ada di posisinya. Liana tidak bicara. Ia merasa seperti sedang memandangi dua orang yang sama sekali berbeda dalam satu tubuh. Ahmad yang setiap pagi menyapu daun kering. Ahmad yang menerima hinaan tanpa membalas. Ahmad yang mengangkat telepon dan berbicara seperti orang terpelajar. Semua itu kini perlahan bertemu di satu titik yang sama. Seseorang yang pernah memiliki masa depan cerah, lalu melepaskannya diam-diam. Kenapa Bapak tidak pernah cerita? Karena dia yang minta. Liana membuka mata. Apa? Dia minta diperlakukan biasa. Katanya jangan bilang ke siapa-siapa tentang masa lalunya. Dia tidak mau dikasihani. Tidak mau juga dihormati karena sesuatu yang sudah tidak lagi ia pegang. Jantung Liana seperti diremas. Kalimat itu terasa begitu Ahmad. Terlalu Ahmad. Ia teringat semua sikap lelaki itu selama ini. Tidak pernah mencari perhatian. Tidak pernah membela diri dengan cerita besar. Tidak pernah memperlihatkan luka untuk meminta belas kasihan. Bahkan ketika dituduh mencuri, ia tetap berdiri dalam diam. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia memang terbiasa menanggung sendiri. Setelah panggilan selesai, Liana tetap berdiri lama di depan meja kerjanya. Senja mulai turun pelan. Cahaya keemasan menyentuh tepi jendela, lalu merambat ke atas map terbuka di mejanya. Di luar, Ahmad selesai memindahkan pot-pot kecil dan kini sedang memangkas daun yang layu di dekat kolam. Gerakannya sabar, hampir lembut. Mata Liana mulai panas. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, ia merasa malu pada dirinya sendiri dengan cara yang sangat dalam. Selama ini ia sering mengeluh tentang orang-orang di sekelilingnya yang haus uang, haus kekuasaan, dan penuh tipu daya. Tapi ketika seseorang yang benar-benar tulus berdiri di hadapannya, ia justru ikut diam saat fitnah dijatuhkan. Ia tidak menuduh langsung. Tapi ia juga tidak melindungi. Dan kadang diam dari orang yang punya kuasa bisa lebih menyakitkan daripada bentakan dari orang biasa. Malam datang perlahan. Para pegawai rumah mulai masuk satu persatu. Lampu taman menyala, memantulkan warna kekuningan di permukaan daun basah. Ahmad masih belum pulang. Ia sedang membersihkan gunting pangkas di dekat keran air belakang. Tanpa banyak berpikir lagi, Liana turun. Langkahnya pelan, tapi pasti. Saat ia sampai di halaman belakang, Ahmad baru selesai membilas alat kerjanya. Lelaki itu menoleh, lalu sedikit menunduk seperti biasa. Bu. Liana berdiri beberapa langkah darinya. Tiba-tiba semua kalimat yang sudah disusun di kepala terasa kacau. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi juga takut terdengar seperti sedang menguliti luka yang sengaja disimpan rapat. Aku tahu sedikit tentang masa lalu kamu, katanya akhirnya. Wajah Ahmad tidak berubah banyak. Hanya matanya yang tampak menegang tipis. Dari siapa, Bu? Dari orang lama yang kenal keluargamu. Ahmad diam. Angin malam bergerak perlahan di antara daun jeruk. Bau tanah basah masih terasa tipis. Dari dapur terdengar suara wajan disentuh spatula, lalu hilang lagi. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya Liana. Ahmad menatap alat kerjanya sejenak sebelum menjawab. Karena tidak ada yang perlu dibilang. Kamu pernah punya jalan hidup yang jauh lebih baik. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kamu tinggalkan semua untuk ibumu. Ahmad tidak langsung menjawab. Saat ia mengangkat wajah, ada sesuatu yang begitu tenang di sana sampai membuat hati Liana makin sesak. Kalau orang yang membesarkan kita sedang jatuh, tidak semua pilihan terasa seperti pengorbanan. Bu, kadang itu cuma hal yang memang harus dilakukan. Liana menahan napas. Tidak ada nada ingin dipuji. Tidak ada penderitaan yang dipamerkan. Ahmad mengucapkannya seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan kehilangan, sementara orang lain baru mulai memahaminya. Tapi kamu jadi hidup susah, kata Liana pelan. Ahmad menggeleng tipis. Susah itu bukan selalu soal uang. Kalimat itu membuat Liana terdiam. Lalu soal apa? Ahmad memandang ke arah taman yang mulai gelap. Soal tetap jadi orang baik waktu hidup punya banyak alasan buat bikin kita berubah buruk. Suara itu rendah, tapi setiap katanya masuk begitu dalam. Liana merasa tenggorokannya tercekat. Ia tidak pernah mendengar jawaban sejujur dan setenang itu dari siapapun di rumahnya. Selama ini yang ia dengar hanya keluhan, tuntutan, atau sanjungan palsu. Ahmad justru memberi jawaban yang sederhana,
Tapi terasa seperti cermin yang memantulkan semua kekurangan dirinya sendiri. Waktu kamu dituduh kemarin, suara Liana melemah. Kenapa kamu tidak bilang semua ini? Ahmad tersenyum tipis. Senyum yang sangat sebentar, dan justru karena itu terasa lebih perih. Karena cerita hidup saya tidak bisa jadi alat untuk membuktikan saya tidak mencuri. Liana tak bisa membalas. Ia hanya menatap lelaki itu dengan perasaan yang kini sepenuhnya berubah. Bukan lagi curiga. Bukan sekadar kagum. Ada rasa hormat yang datang terlambat, dan rasa bersalah yang tumbuh terlalu cepat. Ahmad menaruh gunting pangkas ke dalam gudang kecil, lalu menutup pintunya perlahan. Saya permisi pulang, Bu. Liana refleks melangkah setengah langkah ke depan. Ahmad. Lelaki itu berhenti. Untuk sesaat, Liana ingin meminta maaf saat itu juga. Tapi kata itu tertahan di bibirnya. Belum cukup. Masih ada terlalu banyak hal yang belum ia pahami, terlalu banyak simpul yang belum terbuka, terutama soal pamannya, soal telepon tadi siang, dan soal kenapa orang asing itu mengenal Ahmad dengan nada hormat. Kamu benar-benar cuma ingin kerja biasa di sini? Tanyanya. Ahmad menatapnya pelan. Saya cuma ingin hidup tenang. Lalu ia mengangguk hormat dan berjalan keluar lewat pintu samping, meninggalkan halaman belakang yang mulai sepi. Liana tetap berdiri di sana sampai langkah Ahmad benar-benar hilang. Lampu taman menyala lembut di atas dedaunan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di depannya, kebun itu terlihat sangat rapi, sangat terawat, seolah tangan yang mengurusnya selama ini tidak pernah membawa beban apapun. Padahal kini Liana tahu, setiap daun yang dipotong Ahmad, setiap pot yang dipindahkannya, setiap pagi yang dijalani lelaki itu di rumah ini, semuanya dilakukan oleh seseorang yang pernah mengubur masa depannya sendiri demi ibunya tetap bisa bertahan hidup. Dan untuk pertama kalinya, Liana tidak lagi melihat Ahmad sebagai pria miskin yang bekerja di halaman rumahnya. Ia melihat seorang lelaki yang diam-diam menyelamatkan martabatnya sendiri setiap hari. Malam setelah percakapan di halaman belakang itu, Liana tidak bisa tidur. Lampu kamar sudah dimatikan, tirai sudah ditutup, dan rumah mewah itu perlahan tenggelam dalam sunyi. Namun di kepala Liana, semuanya justru terdengar semakin keras. Suara Ahmad saat berkata bahwa susah bukan selalu soal uang. Sorot matanya yang tenang saat bicara tentang ibunya. Dan terutama, tatapan pamannya siang tadi. Tatapan yang hanya muncul sebentar, tetapi terlalu aneh untuk diabaikan. Liana duduk lagi di meja kerja saat jam sudah lewat tengah malam. Laptopnya menyala. Beberapa dokumen proyek terbuka. Catatan pertemuan dengan mitra asing ia baca ulang dari awal. Baris demi baris. Nama demi nama. Tanggal demi tanggal. Ia memaksa dirinya tenang, walau dadanya terasa sesak. Kalau ada yang membocorkan data perusahaan, pelakunya pasti bukan orang sembarangan. Orang itu tahu titik lemahnya, tahu kapan harus menekan, dan tahu bagaimana membuat semuanya tampak seperti kekacauan biasa. Satu hal terus mengganggunya. Setiap kali ada masalah besar, pamannya selalu datang terlalu cepat. Selalu punya pendapat. Selalu tahu bagian mana yang harus dicurigai. Dan terlalu sering, arah curiganya selalu diarahkan ke orang lain sebelum sempat ada bukti yang jelas. Liana menggenggam ponselnya. Ia ingin menelepon seseorang dari tim audit internal, tapi ditahannya. Belum. Ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar firasat. Paginya, Ahmad datang seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari penampilannya. Kemeja kerja sederhana, peci hitam, tas kain kecil di bahu. Namun di mata Liana, kini kehadiran lelaki itu justru menjadi satu-satunya hal yang terasa tidak palsu di rumah itu. Di tengah orang-orang yang berbicara terlalu banyak, Ahmad adalah satu-satunya yang tetap diam dengan isi hati yang tidak busuk. Saat matahari mulai naik, Liana memanggil Ahmad ke taman samping. Lelaki itu datang dan berdiri beberapa langkah darinya. Sopan seperti biasa. Tidak lebih dekat dari yang perlu. Aku mau tanya sesuatu, kata Liana. Iya, Bu. Waktu telepon itu masuk kemarin, orang itu kenal kamu. Ahmad diam. Dan waktu pamanku dengar kamu bicara, wajahnya berubah. Masih diam. Liana menahan napas, lalu berkata lebih pelan, kamu tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Angin pagi bergerak pelan. Daun kecil di pohon jeruk bergesekan, mengeluarkan suara lirih. Ahmad menunduk sebentar, seperti sedang memilih apakah ia akan tetap diam atau akhirnya membuka sesuatu yang selama ini ia tahan. Bu Liana, katanya pelan,
Kadang orang yang paling dekat justru paling mudah menyentuh bagian yang paling tidak dijaga. Liana menatapnya. Itu bukan jawaban. Ahmad mengangkat wajah. Mata itu tetap tenang, tapi kali ini tidak lagi sepenuhnya tertutup. Saya pernah dengar nama investor yang batal itu disebut oleh paman ibu. Jauh sebelum masalah ini meledak. Liana membeku. Kapan? Beberapa minggu lalu. Di mana? Di teras belakang. Malam hari. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Ahmad terdiam sesaat. Karena saya belum punya bukti. Dan kalau saya bicara tanpa bukti, saya cuma akan terdengar seperti orang kecil yang sedang menuduh keluarga sendiri. Kalimat itu jatuh pelan, namun menghantam keras. Liana ingin menyangkal. Ingin bilang pamannya tidak mungkin sejauh itu. Tapi semakin ia berusaha mencari pembelaan, semakin kosong yang ia temukan. Ada lagi? Tanya Liana dengan suara yang mulai melemah. Ahmad mengangguk tipis. Waktu saya dituduh soal amplop uang, saya sempat lihat Pak Darto bicara dengan seseorang di samping garasi. Orang itu bawahan paman ibu. Jantung Liana berdegup keras. Kamu yakin? Saya ingat wajahnya. Kenapa kamu diam terus? Ahmad menurunkan pandangan. Karena hidup saya sudah terlalu sering mengajarkan bahwa orang seperti saya harus hati-hati saat membawa kebenaran. Kalimat itu membuat tenggorokan Liana tercekat. Ia tidak lagi merasa sedang berbicara dengan tukang kebunnya. Ia merasa sedang berdiri di depan seseorang yang sudah terlalu sering dipukul keadaan sampai belajar membaca dunia dengan cara yang jauh lebih tajam. Aku perlu bukti, bisik Liana. Ahmad mengangguk. Itu yang saya tunggu. Siang hari, Liana memanggil kepala tim audit internal secara diam-diam ke rumah. Pertemuan dilakukan di ruang kerja kecil yang hanya dipakai untuk urusan pribadi. Ia memerintahkan pengecekan transaksi, akses dokumen, dan riwayat komunikasi beberapa pihak tertentu, tanpa menyebut lebih dulu nama pamannya di depan terlalu banyak orang. Ia tahu, sekali berita ini bocor, lawannya akan bergerak lebih cepat. Rumah itu kembali tegang. Namun kini ketegangan itu berbeda. Kalau sebelumnya Liana berdiri di tengah kabut, kali ini ia merasa sedang berjalan di lorong gelap sambil memegang satu batang lilin kecil. Tidak cukup untuk menerangi semuanya, tapi cukup untuk melihat bahwa ada sesuatu yang benar-benar busuk di depan sana. Menjelang sore, hasil awal mulai masuk. Sekretaris Liana masuk ke ruang kerja dengan wajah pucat. Bu, ada transaksi yang aneh. Liana langsung berdiri. Tunjukkan. Beberapa transfer kecil muncul ke perusahaan pihak ketiga yang tidak pernah dibahas resmi dalam rapat utama. Nominalnya tidak terlalu besar jika berdiri sendiri, tapi polanya teratur. Cukup rapi untuk disamarkan. Cukup sering untuk membentuk jalur. Dan salah satu persetujuan awalnya berasal dari akun yang terhubung ke staf kepercayaan pamannya. Tangan Liana mulai dingin. Cari semuanya, katanya. Sore berubah menjadi malam. Satu demi satu lapisan mulai terbuka. Ada surel yang diteruskan diam-diam. Ada jadwal yang sengaja diubah. Ada pertemuan yang tidak pernah dicatat, tetapi ternyata berlangsung. Semuanya belum cukup untuk mengguncang secara hukum, tapi sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan sisa keyakinan Liana pada pamannya. Lalu pukulan paling telak datang. Kepala audit menemukan rekaman suara dari ruang rapat kecil yang tersimpan otomatis di sistem cadangan. Rekaman itu pendek, hanya beberapa menit, tetapi jelas. Di sana terdengar suara pamannya membicarakan tekanan terhadap investor asing, membahas cara membuat Liana tampak tidak stabil, dan menyebut bahwa begitu kesepakatan gagal, ia akan lebih mudah mengambil alih sebagian kendali perusahaan atas nama penyelamatan. Dunia Liana seperti runtuh tanpa suara. Ia duduk perlahan. Tidak menangis. Belum. Hanya menatap kosong ke meja di depannya, seolah semua benda mendadak kehilangan bentuk. Pamannya. Orang yang datang saat ayahnya meninggal. Orang yang selama ini duduk paling dekat dalam urusan keluarga. Orang yang ia kira melindungi. Ternyata selama ini sedang menggerogoti pondasi hidupnya sedikit demi sedikit. Pintu ruang kerja diketuk pelan. Ahmad berdiri di sana. Ia tidak masuk sebelum dipersilakan. Wajahnya tetap tenang, tapi dari sorot matanya Liana tahu lelaki itu sudah menebak hasilnya. Masuk, kata Liana, nyaris berbisik. Ahmad melangkah masuk, lalu berhenti tidak jauh dari pintu. Liana mengangkat pandangan dengan mata yang mulai memerah. Semua ini benar. Ahmad tidak menjawab. Aku salah. Masih diam. Aku salah menilai kamu.
Aku salah diam waktu kamu dituduh. Dan aku terlalu bodoh sampai tidak sadar orang terdekatku sendiri sedang menghancurkan semuanya. Suara Liana pecah di kalimat terakhir. Ahmad menatapnya lama. Bukan dengan kemenangan. Bukan dengan rasa puas. Justru itu yang membuat rasa sakit di dada Liana semakin dalam. Lelaki ini punya cukup alasan untuk membiarkannya jatuh. Tapi yang terlihat di wajah Ahmad hanya kesedihan yang tenang. Orang yang dikhianati orang dekat memang paling sulit melihat lukanya sendiri. Bu, katanya pelan. Kalimat itu seperti menyentuh bagian hati Liana yang paling rapuh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, air matanya jatuh. Satu. Lalu satu lagi. Aku seharusnya percaya kalau ada sesuatu yang janggal dari awal. Ahmad menggeleng tipis. Percaya itu berat kalau yang dilawan darah sendiri. Liana menutup wajahnya sebentar. Bahunya bergetar kecil. Semua kekuatan yang selama ini ia pakai untuk memimpin bisnis, menghadapi dunia luar, dan menjaga martabat keluarga mendadak terasa percuma di hadapan pengkhianatan dari dalam rumah sendiri. Setelah beberapa saat, ia menurunkan tangannya dan menatap Ahmad lagi. Ada satu hal lagi yang belum aku mengerti. Ahmad diam menunggu. Kenapa kamu tetap bertahan di sini? Setelah fitnah, setelah hinaan, setelah semua perlakuan itu, kenapa kamu tidak pergi? Ruangan menjadi hening. Ahmad memandang keluar jendela sesaat, ke arah taman yang sudah gelap dan lampu kuning yang menyala redup di jalur batu. Wajahnya terkena cahaya setengah, membuat ekspresinya tampak semakin dalam. Karena ada utang lama yang belum selesai, katanya akhirnya. Dahi Liana berkerut. Apa maksudmu? Ahmad menarik napas perlahan. Ia seperti tahu bahwa kalimat berikutnya akan mengubah segalanya. Ayah saya pernah menolong ayah ibu. Tubuh Liana menegang. Apa? Dulu, waktu usaha keluarga ibu hampir jatuh, ayah saya bantu diam-diam lewat jalur yang tidak banyak orang tahu. Liana menatap Ahmad tanpa berkedip. Kenapa aku tidak pernah dengar? Karena orang seperti ayah saya tidak suka membesar-besarkan kebaikannya. Lalu kenapa keluarga kamu justru jatuh? Rahangan Ahmad mengeras tipis. Untuk pertama kalinya, ada luka lama yang benar-benar tampak di wajahnya. Setelah itu ada fitnah. Ada tuduhan. Ada orang yang diuntungkan kalau nama keluarga kami hancur. Liana merasa udara di ruangan menipis. Siapa? Ahmad menatap lurus ke arahnya. Saya belum punya semua jawaban waktu dulu. Tapi sekarang saya mulai tahu arahnya. Nama itu tidak diucapkan. Tidak perlu. Karena di kepala Liana, satu sosok sudah berdiri semakin jelas. Pamannya. Tiba-tiba seluruh tubuh Liana terasa dingin. Jadi ini bukan sekadar sabotase bisnis hari ini. Bukan sekadar perebutan kuasa sekarang. Ini lingkaran lama. Luka lama. Kezaliman yang mungkin sudah dimulai bertahun-tahun silam dan kini kembali datang dengan wajah yang sama. Ayahmu? Suara Liana bergetar. Jadi korban juga. Ahmad tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak membawa kehangatan sedikit pun. Banyak orang baik jadi korban kalau orang licik diberi tempat terlalu lama. Kalimat itu membuat Liana menangis lebih keras. Bukan hanya karena perusahaannya hampir dirampas. Bukan hanya karena ia dikhianati. Tapi karena lelaki yang selama ini ia biarkan direndahkan ternyata datang dari keluarga yang pernah menolong keluarganya sendiri. Ia berdiri perlahan, lalu melangkah mendekati Ahmad. Aku benar-benar tidak tahu. Saya tahu. Aku malu. Ahmad tidak menjawab. Aku minta maaf. Untuk sesaat, Ahmad memejamkan mata. Seperti ada beban tua yang disentuh pelan oleh kata itu, tapi belum benar-benar sembuh. Maaf ibu saya terima, katanya lirih. Tapi luka orang kecil biasanya tidak hilang cuma karena satu kalimat. Liana menunduk. Dadanya sesak sekali. Namun justru karena itu, ia tahu Ahmad tidak sedang menyakitinya. Ia sedang berkata jujur. Dan kejujuran seperti itu jauh lebih bersih daripada semua pembelaan manis yang pernah ia dengar dari orang kaya di sekelilingnya. Malam itu, bukti lengkap akhirnya cukup. Pihak berwenang dipanggil. Pamannya sempat berusaha membantah, berteriak, bahkan menuduh semua orang bersekongkol menjatuhkannya. Tapi rekaman, transaksi, dan jejak komunikasi terlalu jelas. Rumah besar itu mendadak menjadi saksi dari keruntuhan seorang pria yang terlalu lama merasa dirinya kebal. Dari ujung lorong, Liana melihat pamannya dibawa keluar. Pria itu masih sempat menoleh dan menatap Ahmad dengan kebencian yang telanjang.
Tatapan itu justru menjadi jawaban terakhir yang tak lagi perlu diucapkan. Ahmad membalas dengan diam. Diam yang kini tidak lagi lemah. Diam yang berdiri di atas kebenaran. Saat pintu utama akhirnya tertutup dan suasana mulai sepi kembali, Liana berdiri di tengah ruang tamu yang terasa asing. Semua tampak sama, tetapi hidupnya jelas sudah terbelah dua. Sebelum malam ini, dan sesudah malam ini, ia menoleh ke arah taman. Di balik kaca besar, Ahmad sedang berdiri sendirian di halaman, diterpa cahaya lampu taman. Baju kerjanya masih sederhana. Tangannya masih kasar. Tetapi kini Liana melihat sesuatu yang tak pernah benar-benar ia lihat sebelumnya. Martabat. Lelaki itu tidak datang sebagai pahlawan yang meminta dihormati. Ia datang sebagai orang yang diam-diam menjaga, bahkan ketika dirinya sendiri dianggap paling tidak berharga. Dan di saat semua topeng runtuh, justru santri miskin yang dulu hanya dipanggil tukang kebun itu berdiri sebagai satu-satunya orang yang benar-benar tidak mengkhianatinya. Setelah malam pengkhianatan itu terbongkar, rumah Liana tidak langsung terasa lega. Justru sebaliknya, rumah besar itu seperti menyimpan gema yang belum selesai. Lorong-lorongnya masih sama, lampu-lampunya masih memantulkan cahaya hangat di dinding marmer, dan taman depan tetap rapi seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi semua orang yang tinggal dan bekerja di sana tahu, ada sesuatu yang sudah pecah terlalu dalam untuk kembali utuh seperti semula. Para pegawai berjalan lebih pelan. Tidak ada lagi bisik-bisik tajam. Tidak ada lagi tatapan meremehkan yang dulu dengan mudah diarahkan kepada Ahmad. Sebagian merasa malu. Sebagian lagi merasa takut pada kenyataan bahwa orang yang selama ini mereka pandang rendah justru berdiri sebagai orang paling bersih di rumah itu. Namun Ahmad tidak berubah. Pagi itu ia tetap datang saat langit masih pucat. Ia tetap membuka gudang kecil di samping kebun, mengambil sapu, memeriksa pot bunga, lalu menyiram tanah seperti tidak ada apa-apa. Gerakannya masih sama tenang. Wajahnya masih sama teduh. Seolah malam yang mengguncang hidup banyak orang itu hanya satu gelombang yang sudah lewat di dalam dirinya. Dari balik jendela ruang kerja, Liana memperhatikannya sejak lama. Semalaman ia nyaris tidak tidur. Bukan karena takut pada dampak bisnis yang akan muncul setelah skandal itu, melainkan karena ada beban yang jauh lebih berat menekan dadanya. Makin ia mengingat semuanya, makin terasa jelas betapa terlambatnya ia memahami Ahmad. Ia ingat lelaki itu saat pertama datang ke rumah. Ia ingat tatapan dingin para pegawai. Ia ingat saat fitnah uang dijatuhkan. Ia ingat dirinya sendiri yang memilih diam di tengah luka orang lain. Dan sekarang, setelah semua rahasia terbuka, yang tersisa dalam hatinya bukan hanya rasa hormat, tetapi penyesalan yang seperti tidak tahu cara keluar. Menjelang siang, suasana rumah sedikit lebih tenang. Beberapa urusan darurat perusahaan sudah ditangani. Tim hukum mulai bergerak. Berkas-berkas penting sudah diamankan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Liana punya ruang untuk bernapas. Namun justru pada ruang itulah rasa sesak datang lebih kuat. Ia turun ke halaman belakang, berniat bicara dengan Ahmad. Tetapi ketika sampai di kebun, lelaki itu sedang membantu memperbaiki pagar tanaman kecil yang sempat miring. Tangannya penuh tanah. Bahunya sedikit membungkuk. Dan melihat pemandangan sesederhana itu, Liana mendadak kehilangan keberanian. Ia berdiri cukup jauh. Ahmad menoleh, lalu sedikit menunduk. Bu. Liana ingin bicara. Ingin meminta maaf lagi. Ingin mengatakan terima kasih. Ingin menjelaskan bahwa ia sungguh menyesal. Namun semua kalimat itu terasa begitu kecil dibanding luka yang sudah terjadi. Aku? Liana berhenti. Ahmad menunggu dengan sabar. Tetapi akhirnya Liana hanya berkata pelan, lanjutkan dulu kerjaannya. Ahmad mengangguk. Iya, Bu. Liana berbalik dan pergi. Langkahnya terasa makin berat. Sore harinya, rumah mulai sepi. Udara membawa aroma daun basah setelah halaman disiram. Langit di barat memerah lembut, dan taman itu tampak sangat indah dalam cahaya senja. Namun di dalam hati Liana, keindahan itu terasa seperti teguran halus. Tempat yang selama ini dirawat dengan penuh ketelatenan oleh Ahmad justru menjadi saksi bagaimana lelaki itu pernah dipandang rendah setiap hari. Malam datang. Dan pagi berikutnya, sesuatu yang tidak diduga Liana terjadi. Saat turun ke bawah, ia tidak melihat Ahmad di halaman depan. Tidak ada selang yang terbentang. Tidak ada gerobak kecil berisi pot. Tidak ada suara sapu menyentuh jalan batu. Perasaan aneh langsung menyentuh dadanya. Liana berjalan cepat ke gudang kebun. Pintu kecilnya terbuka. Di dalam,
Semua alat tersusun rapi. Bahkan lebih rapi dari biasanya. Gunting pangkas dibersihkan. Selang digulung sempurna. Sapu disandarkan lurus ke dinding. Di atas meja kayu kecil, ada amplop putih dengan tulisan tangan sederhana. Untuk Bu Liana. Tangan Liana mendadak dingin. Ia mengambil amplop itu dan membukanya dengan jari gemetar. Di dalamnya hanya ada selembar kertas. Tulisan Ahmad sangat rapi. Terima kasih karena sudah memberi saya kerja selama ini. Semua urusan besar di rumah ini sudah selesai, dan saya rasa kehadiran saya tidak diperlukan lagi. Kebun sudah saya rapikan, bibit baru saya letakkan di rak sebelah timur, dan pupuk untuk 2 minggu ke depan sudah saya pisahkan. Saya pamit. Semoga rumah ini diberi ketenangan yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada keluhan. Tidak ada tuduhan. Tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa ia pergi dengan marah. Justru itu yang membuat dada Liana terasa diremas sangat kuat. Ia tidak sadar kapan air matanya mulai jatuh. Lelaki itu benar-benar pergi. Setelah semua yang terjadi, Ahmad tetap memilih pergi dengan tenang. Tanpa menuntut apapun. Tanpa meminta pengakuan. Tanpa mengambil sedikit pun hak untuk diperlakukan istimewa. Liana menekan kertas itu ke dadanya. Lalu tiba-tiba ia berlari. Ia tidak tahu pasti Ahmad kemana. Tapi hatinya seperti langsung tahu satu tempat yang paling mungkin. Kebun belakang. Tempat paling sunyi di rumah itu. Tempat Ahmad sering berdiri sendiri, menyiram tanaman saat semua orang masih tidur, atau duduk sesaat setelah salat sambil membuka bekalnya yang sederhana. Liana berlari melewati lorong samping, menuruni 2 anak tangga batu, lalu menembus jalur kecil ke belakang rumah. Dan di sana, dekat deretan pot pandan dan pohon jeruk kecil, Ahmad memang berdiri. Tas kainnya sudah tersampir di bahu. Peci hitam itu masih melekat rapi di kepalanya. Sinar pagi jatuh di sisi wajahnya, membuatnya tampak begitu tenang, seolah perpisahan ini sudah ia putuskan lama sebelum orang lain menyadarinya. Ahmad. Suara Liana pecah. Lelaki itu berbalik. Mata mereka bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Udara pagi terasa dingin, dan suara burung kecil dari pagar belakang terdengar sangat jauh. Liana melangkah mendekat. Napasnya belum beraturan karena berlari. Kamu mau pergi? Ahmad menunduk sedikit. Iya, Bu. Kenapa? Ahmad terdiam sejenak. Karena semuanya sudah selesai. Belum. Suara Liana bergetar. Belum selesai buat aku. Ahmad mengangkat wajah pelan. Tatapannya tenang, tetapi ada kelembutan tipis di sana. Rumah ini sudah aman sekarang. Tapi bukan itu maksudku. Untuk pertama kalinya, Liana tidak lagi bicara sebagai pemilik rumah. Tidak juga sebagai perempuan kaya yang terbiasa mengendalikan keadaan. Suaranya kini terdengar seperti seseorang yang sedang berdiri di depan kehilangan yang terlalu besar. Aku belum minta maaf dengan benar. Ahmad diam. Aku belum benar-benar bilang terima kasih. Masih diam. Aku juga belum memperbaiki semua yang sudah terjadi. Air mata Liana jatuh lagi. Kali ini tanpa bisa ditahan. Aku biarkan kamu dihina. Aku biarkan kamu dituduh. Aku melihat semuanya, tapi aku tetap lambat berdiri di pihak yang benar. Dan setelah aku tahu siapa kamu, aku malah makin malu karena kebaikanmu jauh lebih besar dari semua yang kupikirkan. Suara perempuan itu pecah sepenuhnya. Ia menangis di tengah kebun yang selama ini dirawat Ahmad dengan sabar. Tangannya menggenggam surat tadi erat-erat sampai kertasnya sedikit kusut. Wajahnya yang biasanya tegas kini benar-benar rapuh. Aku minta maaf, Ahmad. Kalimat itu keluar seperti sesuatu yang sudah lama tertahan di dada. Aku minta maaf karena pernah menilaimu dari pakaianmu, dari pekerjaanmu, dari keadaanmu. Aku minta maaf karena rumah ini tidak memberimu hormat yang seharusnya kamu terima. Aku minta maaf karena aku baru membuka mata saat semuanya hampir terlambat. Ahmad menatap Liana lama sekali. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Tidak ada dendam. Justru itu yang membuat tangis Liana makin terasa menyakitkan. Di hadapan perempuan yang sedang hancur itu, Ahmad tetap berdiri sederhana seperti biasanya. Tangan kasarnya masih menyisakan bekas tanah. Bajunya masih sama. Tapi kini semua kesederhanaan itu terasa jauh lebih tinggi daripada kemewahan rumah di sekeliling mereka. Akhirnya Ahmad bicara. Orang miskin sering kehilangan banyak hal, Bu. Liana menatapnya dengan mata penuh air. Tapi yang paling sering diambil dari mereka bukan uang, melainkan harga diri. Setiap kata itu masuk pelan, tapi dalam.
Ada orang yang kuat menahan lapar, lanjut Ahmad lirih, tapi belum tentu kuat menahan tatapan yang merendahkan setiap hari. Bahu Liana bergetar lagi. Ahmad tidak berkata untuk menyakitinya. Ia hanya berkata jujur. Namun justru karena kejujuran itu lahir dari luka yang nyata, kalimatnya terasa lebih berat dari apapun. Aku tahu, bisik Liana. Sekarang aku tahu. Ahmad menggeleng tipis. Belum tentu tahu. Tapi mungkin sudah mulai merasa. Liana menunduk. Ia tidak sanggup membantah. Beberapa saat mereka berdiri dalam diam. Hanya ada suara daun bergerak pelan dan aroma tanah pagi yang masih basah. Kebun itu seperti ikut diam mendengarkan dua hati yang sedang berdiri di titik paling rapuh. Aku tidak mau kamu pergi seperti ini, kata Liana akhirnya. Kenapa? Bu. Karena aku belum siap kehilangan satu-satunya orang yang ternyata paling tulus di hidupku. Kalimat itu hanya berputar di kepala Liana. Ia tidak sanggup mengucapkannya bulat-bulat. Yang keluar justru suara pelan yang dipenuhi luka. Karena rumah ini terlalu banyak menyakitimu. Ahmad tersenyum tipis. Saya tidak marah pada rumahnya. Lalu pada siapa? Pada cara orang memandang. Liana menutup mata sebentar. Air mata kembali turun. Ia merasa setiap jawaban Ahmad seperti membuka lapisan baru dari kesalahan yang tak pernah ia sadari sepenuhnya. Kalau aku minta kamu tetap tinggal? Tanyanya. Ahmad tidak langsung menjawab. Pandangannya jatuh ke deretan tanaman kecil yang tumbuh rapi di pinggir tembok. Bibit baru yang ia siapkan tampak segar, siap ditanam dalam beberapa hari ke depan. Semua itu seperti lambang dari sesuatu yang ia tahu baik sekali. Merawat. Menjaga. Meninggalkan sesuatu dalam keadaan hidup. Jangan minta saya tinggal karena rasa kasihan, katanya akhirnya. Liana cepat menggeleng. Bukan. Jangan juga karena merasa berutang. Bukan itu. Ahmad menatapnya lebih dalam. Lalu karena apa? Pertanyaan itu membuat Liana terdiam lama. Karena apa? Karena hormat. Karena penyesalan. Karena rasa aman yang baru ia sadari. Karena sejak mengenal Ahmad, untuk pertama kalinya ia melihat ada lelaki yang bisa tetap bersih di tengah keadaan yang kotor. Akhirnya Liana menjawab dengan suara paling jujur yang ia punya. Karena aku tidak ingin hidupku kembali dipenuhi orang yang hanya pandai bicara, tapi kosong hati. Dan karena setelah semua yang terjadi, aku tahu orang sepertimu tidak datang dua kali. Ahmad menatapnya tanpa berkedip. Kalimat itu tidak terdengar seperti rayuan. Tidak juga seperti janji besar. Hanya pengakuan jujur dari hati yang akhirnya belajar melihat. Angin pagi menyentuh ujung daun jeruk. Sinar matahari mulai lebih hangat. Dalam cahaya itu, wajah Ahmad tampak jauh lebih lembut. Saya tidak tahu apa saya harus tinggal atau pergi, katanya pelan. Tapi saya senang ibu akhirnya melihat lebih dari yang tampak. Liana menggigit bibirnya, menahan tangis yang belum reda. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tidak semua hal bisa kembali seperti semula. Aku tidak minta kembali seperti semula. Ahmad diam. Aku cuma ingin mulai dari yang benar. Kalimat itu menggantung lembut di udara pagi. Lama sekali Ahmad tidak bicara. Lalu ia melepaskan tas kain dari bahunya dan meletakkannya di bangku semen dekat pohon jeruk. Gerakannya pelan, sangat sederhana, tapi cukup untuk membuat napas Liana tertahan. Itu tidak berarti saya janji akan tetap lama, katanya. Air mata Liana jatuh lagi. Kali ini bersama senyum kecil yang campur aduk dengan lega. Tidak apa. Tapi saya bisa bantu menanam bibit yang baru dulu. Kalimat itu begitu kecil, namun bagi Liana terdengar seperti pintu yang tidak sepenuhnya tertutup. Ia tertawa pelan di sela tangisnya. Suara yang rapuh, tapi hangat. Baik. Ahmad menoleh kerak bibit di sisi timur. Kalau mau mulai dari yang benar, tanahnya harus dibuka dulu. Yang keras dilonggarkan. Yang liar dicabut. Baru yang baru bisa tumbuh. Liana memandangnya, lalu mengangguk perlahan. Ia tahu Ahmad sedang bicara tentang kebun. Tapi ia juga tahu lelaki itu sedang bicara tentang hidup. Pagi itu, untuk pertama kalinya, Liana duduk di tanah kebun bersama Ahmad. Bukan sebagai majikan dan pekerja. Bukan sebagai jutawan dan santri miskin. Hanya sebagai dua orang yang sama-sama pernah dilukai hidup, lalu dipertemukan di tempat yang tak pernah mereka duga. Tangan Liana yang biasanya memegang berkas kini menyentuh tanah basah. Ahmad menunjukkan cara melonggarkan akar, cara menanam bibit tanpa merusaknya,
Cara menutup kembali tanah dengan lembut agar tanaman tidak kaget saat tumbuh. Matahari naik perlahan. Cahaya menyentuh halaman rumah mewah itu dengan tenang. Dan di tengah kebun yang dulu menjadi saksi fitnah, penghinaan, dan rahasia besar, lahir sesuatu yang jauh lebih sunyi dan lebih kuat. Bukan sekadar maaf. Bukan sekadar rasa terima kasih. Melainkan awal dari hati yang akhirnya belajar bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian, pekerjaan, atau seberapa besar hartanya. Kadang justru orang yang datang dengan tangan paling kasar adalah orang yang membawa pelajaran paling halus. Dan kadang, seseorang yang selama ini dianggap kecil ternyata dikirim untuk menyelamatkan bukan hanya hidup, tetapi juga hati yang nyaris kehilangan arah. Di rumah itu, kebun akan terus tumbuh. Bunga akan kembali mekar. Daun-daun kering akan tetap jatuh seperti biasa. Namun bagi Liana, setiap pagi setelah hari itu tidak akan pernah lagi terlihat sama. Karena kini ia tahu, di antara tanah, luka, dan keheningan, ia pernah dipertemukan dengan seorang lelaki bernama Ahmad, yang miskin di mata manusia, tetapi begitu kaya dalam martabat, kesabaran, dan ketulusan. Dan dari sanalah semuanya benar-benar dimulai.